Kita mengganti, merevitalisasi diri kita yang lama. Yang malas, yang tidak senang ngaji, tidak respect ke orang tua, mertua, saudara. Tapi kemudian kita install ulang menjadi diri yang baru. Diri yang senang ngaji, diri yang terbuka kepada kritik, kepada pengetahuan, diri yang tidak baperan, tidak gampang termakan hoax, disinformasi berita, tidak gampang mengalami ejakulasi informasi. Itu dia. Nah, diri yang seperti ini yang tangguh, ini untuk kita menghadapi tahun 2023. Semoga semua dicahayai oleh Al-Quran, dapat barokahnya Quran, semua mufassirin, ahli tafsir yang kita baca, dan yang tidak kalah penting bertambah kecintaan kita kepada ilmu. Ini bismillah, kita memasuki 2023 ini dengan tazkiyatun nufus, penyucian jiwa, dengan penjernihan hati, dan kita menapaki 2023 dengan sangat optimistik. Untuk Anda yang punya masa lalu suram, jangan sedih. Him, tidak usah lihat saya, Him. Untuk Anda yang punya masa lalu yang suram, tidak usah sedih. Seburuk apapun masa lalu kita, masa depan tetap suci dan penuh harapan, betul ya? Jadi the past is nothing. Masa lalu itu tidak ada. While the future is listening. Masa depan itu menyimak, mendengar kita. Apa yang mau kita bisikkan ke masa depan? Sukses. Ah, itu yang nanti yang terpancar ya. Karena begini, pikiran membentuk perilaku, membentuk kebiasaan, kebiasaan membentuk karakter, dan karakter membentuk seluruh korpus hidup kita, perjalanan hidup kita. Ini bismillah, kita mulai dari diri sendiri, bin nafas, sesuai sabda Nabi, ibda bin nafsik. Kita mulai yang kedua, kita mulai bil asghar, dari yang kecil-kecil, yang remeh-temeh saja. Disiplin mandi, bersih-bersih, kemudian tidak terlambat datang ke sekolah, ngaji apa dan lain-lain. Lalu yang tidak kalah penting, perubahan itu ibda bil an. Kita mulai sekarang. Saya ulangi, dimulai dari bin nafas, ibda bin nafas, dari diri sendiri. Yang kedua ibda bil asghar, mulai dari yang kecil-kecil, yang sepele, yang remeh-temeh, disiplin, tepat waktu dan lain-lain. Yang ketiga adalah ibda bil an, kita mulai sekarang. Kalau bisa maka kita menyambut 2023 ini dengan resolusi yang baik, dengan dengan pribadi yang baru, diri yang baru. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi zawil Qur'an wa sahbihi zawil Qur'an. سلام الله والرضوان على من نظم القرآن بقلب خالص ومحب الراغب القرآن فطوبى من تعلم وبعد علم القرآن وسلام. وفاز من تكلم مع الرحمن بالقرآن وخاب من تجنب عليه لعنة القرآن ولا قارين في الدنيا ولا الأخرى سوى القرآن وسلام. فيا إلهنا اجعلنا من الآهال في القرآن وزدنا علما نافعا بما علمتنا القرآن أمتنا في حسن الختام مع القبول بالقرآن. آمين آمين. Al-Fatihah.
Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala ma ba'd. Mari kita lanjutkan kajian tafsir maudhu'i, kajian tafsir tematik. Pada kesempatan berbahagia ini kita sudah berada di akhir tahun ya, sudah berada di penghujung tahun 2022, kita mau memasuki 2023. Nah, tentu kita juga mengucapkan selamat bagi yang merayakan Natal. Ini pendapat ulama yang kontemporer ya. Ada loh ulama yang mengharamkan, tidak apa-apa, silahkan. Tapi ulama-ulama kita yang moderat membolehkannya. Karena dengan catatan mengucapkan ini tidak ada hubungan dengan akidah, dengan iman. Tapi kalau khawatir imannya berubah, terganggu gara-gara ucapan itu, ya sebaiknya tidak. Dan ini banyak juga ulama di Azhar, di Habib Jufri, Habib Ali Al-Jufri, kemudian banyak lagi lah, termasuk ulama Indonesia ya, Profesor Quraish Shihab juga di kalangan ulama-ulama kita sendiri di Nahdlatul Ulama juga banyak. Namun demikian, ini juga sepatutnya tidak menjadi problem ya. Yang mau mengucapkan silahkan, yang enggak juga enggak apa-apa. Dan mengucapkan selamat ini tidak ada hubungannya dengan nanti apa saya jadi Kristen, tidak. Untuk jadi Kristen itu harus dibaptis. Jadi mempersamakan ucapan selamat Natal dengan dengan syahadat itu sama sekali keliru ya, tidak berdasar. Namun demikian, di kalangan para ulama sendiri ada yang membolehkan, ada yang tidak. Kalau Anda tidak punya teman Kristen, ya sebaiknya tidak usah mengucapkan. Ngapain ya? Kalau saya memang sekolah di sekolah Katolik. Saya belajar itu dan saya tinggal di komunitas orang-orang yang berbeda dengan saya, maka saya mengucapkan. Toh yang saya beri ucapan selamat itu ya Nabi saya sendiri, Nabi Isa. Doa dalam iman saudara kita berbeda, itu hal lain. Baik, catatan untuk akhir tahun ini apa? Sekurang-kurangnya 2. Pertama, mengacu kepada pandangan pernyataan dari seorang filsuf yang menjomblo melajang seumur hidupnya, namanya Immanuel Kant. Apa sih syarat-syarat bahagia? Kata beliau, something to do. Jadi kalau mau bahagia ada sesuatu yang kita lakukan. Ada someone to love, ada seseorang yang kita cintai. Dan ada sesuatu to hope for, ada sesuatu yang kita harapkan. Jadi kalau mau bahagia, ada sesuatu yang kita kerjakan, seorang yang kita cintai, dan kita punya harapan. Sekarang, apa sih harapan kita dengan ngaji ini loh apa? Harapan kita dengan beragama ini loh apa? Harapan kita dengan menjadi Indonesia itu loh apa? Itu pertanyaan kita. Dan manusia terombang-ambing antara harapan dan putus asa. Kita ber-Indonesia, apa sih harapan kita dari kebinekaan ini? Kita ngaji tafsir ini sudah beberapa tahun, mungkin 4 tahun terakhir. Apa sih harapan kita? Kok gini-gini aja? Kita dengan menekuni profesi tertentu ini, apa sih yang kita harapkan? Kalau harapan itu ada, kita berpeluang menjadi bahagia. Kalau kalau ada sesuatu yang kita lakukan, seseorang kita cintai, maka kita itu lebih gampang menjadi bahagia. Baik, kita akan mengulas begini. Apa sih penyebab orang tidak bahagia? Apa sih penyebab orang ini menjadi sedih misalnya? Apa penyebab orang ini kehilangan orientasi hidup ya? Mari kita jawab dalam sains dulu ya, sebelum kita membaca dari banyak tafsir ini. Saya akan membaca beberapa dari surat Mu'minun ya, juga dari surat Asy-Syams. Ini banyak tafsir ini, Al-Munir, Bahrul Madid, Asy-Sya'rawi, tafsir Ar-Razi, Mafatihul Ghaib, Al-Mizan, tafsir Ibnu Jauzi, Ar-Ruh wa Rayhan, Ruhul Ma'ani, dan Al-Mawardi. Juga di samping tafsir-tafsir yang klasik ya, yang ummahat, At-Tabari, Al-Qurtubi, Ibnu Katsir, Al-Baghawi yang senantiasa kita baca. Juga dari misalnya tambahan beberapa kasyaf ya, kadang, atau Toba-Tobai, atau Asy-Syaukani, Fathul Qadir ya, Lisyaukani, lil Imam Asy-Syaukani. Baik, mula-mula begini. Ini kan kita menjalani hidup. Ada beberapa di antara kalian yang sudah umur 20 tahun ini ada ya. Ada 20 tahun mungkin ya, ada 15 tahun. Rohim umur berapa? Rohim? 40 ya, berapa? Oke, 20. Beberapa mungkin yang menyimak kajian ini sudah ada yang berumur 30, 40, 50 mungkin ya. Nah, Islam ini mengajarkan salah satunya di surat Hasr ya, manusia ini harus visioner, punya wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Harus punya orientasi jangka panjang. Apa yang kita lakukan ini berdampak bukan hanya untuk kita, tapi generasi yang akan datang.
Apa yang kita lakukan saat ini bukan hanya berdampak bagi kita, keluarga, tapi untuk bangsa, negara, bahkan untuk agama kita. Nah itu dia. Maka karena tindakan kita ini teori chaos ya, atau kaos namanya dalam bahasa Yunani. Satu kepakan sayap kupu-kupu di Amazon memiliki dampak bagi terjadinya tsunami di Aceh. Maknanya apa? Satu perbuatan kecil punya dampak yang sangat besar. Ini siapa yang punya kambing di rumah kalian? Punya ya? Lu punya kambing semua? Aisyah enggak punya? Oh, Mbak Fatul dan Mbak Ayus punya kambing ya? Oke. Kalau tidak, kambing pulang saja. Yang itu kan, yang di lagu-lagu pondok itu kan ya. Nah, oke, kita teruskan sedikit. Nah, tidak ada hubungannya dengan kambing. Berapa kambingnya Ayus? 5 ada? Ada 5 ya. Kambingnya Mbak Fatul berapa? 5 ya. 5 ekor kambing Anda ini bisa berpengaruh bagi peningkatan ekonomi di Indonesia. Betul nggak itu? Jangan langsung betul nggak? Him, Bagas, betul nggak itu? Bisa nggak? Jadi ekonomi Indonesia tergantung 5 kambing Anda itu. Bisa nggak dinalar itu? Bisa ya, Him ya. Saya nggak yakin dengan ungkapan bisa itu ya. Karena Rohim nggak sekolah. Adapun sekolah paket katanya. Oke, paket itu tahu Him ya, paket ya. Paket kalau pagi itu loh biasanya. Nah, datang atau sore. Oke. 5 kambingnya Mbak Fatul ini atau 5 kambingnya Mbak Ayus ini bergabung dengan 1000 kambing di desa. Bergabung dengan 10.000 kambing di kecamatan, 100.000 di kabupaten, jutaan di provinsi, bahkan puluhan juta atau ratusan juta kambing di Indonesia. Naik nggak nanti sektor pangan itu, ketahanan pangan itu, kedaulatan ekonomi dan seterusnya. Jadi satu kambing Anda juga punya peran bagi majunya Indonesia dari sektor perekonomian. Itu dia. Ini yang saya sebut teori kaos tadi itu. Maka memperbaiki diri ini sangat luar biasa dampaknya, terutama karena saya guru, apalagi saya kepala rumah tangga, apalagi saya di sini kepala desa atau camat. Wah, ini berdampak luas nanti itu. Maka betul kalau sabda Nabi itu ibda binafsik. Ayo mulai dari dirimu sendiri, wa nafsi wa masawaha, yang begitu itu. Coba kita lacak ya kata nafas ini. Nah itu dia. Sudah paham ya? Teori chaos atau kaos itu. Tulisannya caos. Jadi satu perbuatan Anda berdampak bagi semesta ini, bagi alam raya ini. Coba Anda buang sampah sembarangan. Penyebab banjir itu apa, Rohim? Bagas, penyebab banjir. Tersumbat. Tentu saja air ya. Kalau tidak ada air, tidak ada banjir. Oke, penyebab banjir adalah air. Nanti sampah apa? Misalnya Anda membuang sampah plastik. Ini sampah plastik misalnya ini ya. Tapi ini belum sampah. Ini untuk bangunkan teman-teman kalau subuh di sini ya. Ini Anda buang di sembarangan. Bergabung dengan sampah botol yang lain, sekecamatan, sekabupaten, seprovinsi. Maka nanti kotor laut itu, biota laut itu. Nah itu dia, karena ada mikroplastiknya, ini baru bisa hancur ratusan tahun dan lain-lain. Itu dia. Maka penting pengendalian diri ya, tazkiyatun nufus ya, penyucian jiwa, purification of soul apa dan seterusnya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim, kita akan nafas ini diri. Oh ya, tadi problem kita apa sih? Jadi orang itu bahagia, the rule of happiness ya, kata siapa? Kata Immanuel Kant tadi itu. Orang itu bisa bahagia kalau apa? Oh, ada yang dicintai, betul itu baru Rohim begitu itu. Jadi rule for happiness, ada something to do, sesuatu yang dilakukan dulu Him. Punya kerja, nggak nganggur, itu someone to love. Dan something to hope for, ada sesuatu yang kita harapkan. Itu kata sepupu jauh saya, Pak D saya ya, namanya Immanuel Kant. Itu menjomblo melajang sampai tua ya. Oke. Baik. Ini dia. Nah, nafas atau diri di dalam Quran ini disebutkan cukup banyak ya, cukup signifikan. Ada 298 kali. Kalau mau tahu teman-teman referensinya ada Fihris Juzuri Kalimatil Quran. Atau di sini Mufradat Al-Fadhil Quran, ada Mu'izat Qurannya Ibnul Jauzi juga ada.
Satu kali dalam bentuk mustaq tafa'ala ya, tafa'ala 295 kali dalam nafas, kemudian satu kali dalam tafa'ala tanafas, yakni pada bacaan pada ayat wasubhi idza tanaffas, dan satu kali dalam tafa'ala. Oke. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, dari tanafasa itu bentuk isim fa'ilnya. Oke. Mari kita sekarang melacak ke tafsirnya. Tadi sudah kita singgung pada bacaan wa nafsi wa ma sawwaha, yakni pada surat Asy-Syams ya. Ini Allah bersumpah, aneh di situ ya. Menurut saya aneh karena saya ilmuwan. Kalau menurut Anda enggak ya enggak apa-apa. Allah bersumpah demi matahari. Jadi begini, setiap Allah bersumpah demi benda-benda yang disembah oleh manusia, matahari, bulan, bintang, Allah tunjukkan dua hal. Satu, benda itu punya kelemahan. Orang-orang menyembah matahari. Sebagian saudara kita masih ya, zaman dulu, zaman sekarang masih ada di Jepang agama Shinto ya. Menyembah, jangan usah diteruskan, Shinto saja. Karena Shinto di Wiro Sableng beda lagi nanti itu. Shinto saja, sudah. Itu ada, maka Allah tunjukkan bahwa matahari itu tenggelam. Punya kelemahan. Matahari itu mengalami gerhana, betul ya? Nah, apapun yang disembah manusia Allah tampakkan kalau Allah bersumpah demi itu, demi benda-benda yang disembah atau sesembahan manusia itu di zaman dulu, sekarang maupun yang akan datang, Allah tampakkan kelemahannya di satu sisi. Yang kedua, Allah tampakkan bahwa itu makhluk. Bahkan kita pun bisa mengendalikan. Contoh konkret, ada orang menyembah berhala-berhala, patung-patung, arca-arca. Kita bisa kendalikan itu, bahkan kita bisa membuat. Orang menyembah matahari. Sekarang Cina bikin matahari buatan, betul ya? Tentu tidak sehebat matahari itu, tapi ada. Makanya kalau ada orang begini, lelaki misalnya ini, mbak-mbak di PHP oleh lelaki begini, aku ingin menjadi matahari dalam hidupmu. Itu maknanya minggatlah sejauh 150 juta kilometer, betul ya? Karena jarak bumi matahari adalah 150 juta kilometer. Nah itu dia. Jadi kalau Rohim ini tiba-tiba bilang ke siapalah di sini yang ngaji misalnya, Fatul kecil ya. Tiba-tiba dia bilang Rohim itu, aku butuh kamu. Itu maknanya Rohim butuh makan. Cepat dia kasih makan dan lalu pulang nanti. Nah memang kebiasaan orang Arab ini mubalaghahnya tinggi. Bahasa kita lebay orang Arab itu. Sangat hiperbolis. Engkau rembulan, engkau bintang, kan begitu kan ya. Nah, kok ada rembulan pakai baju misalnya, itu berbahaya kalimat itu. Rohim sudah membayangkan yang aneh-aneh karena berbahaya sekali untuk Rohim ini. Oke. Itu dia, Allah bersumpah demi matahari. Matahari ini berbentuk apa, Rohim? Bulat, serius ya? Oke, ya sudah, bulat. Kemudian wal qamar idza talaha. Rembulan sama bulat juga. Lantas wan nahar, kalau sudah mulai benderang, idza jallaha. Wal lail, malam gelap ya. Was sama, straight langit. Lalu Allah bersumpah demi bumi. Ini semuanya bulat. Lingkaran bertawaf. Bulan mengelilingi bumi ya. Oke, Rohim sulit menjawab. Gara-gara bulan mengelilingi bumi terjadi apa, Him? Terjadi apa? Terang. Oke, ya sudah, bagus. Nah, terjadi kalender ya, tanggalan. Terjadi pasang surut air laut. Jadi orang itu ke bumi berdasarkan bulan ya. Tapi ada cerita tetangganya Rohim di Madura ini nelayan ya. Suruh sholat oleh kiainya itu. Enggak sholat. Akhirnya melaut itu. Sholat, ini kamu sudah sampai di batas akhir ini katanya, kata sang kiai tadi itu. Tapi enggak sholat ya. Kemudian melaut ya, karena orang Madura kebanyakan nelayan ya kan, Him ya. Goreng majeng katanya. Nah sudah itu, nelayan sudah. Hasil tangkapannya banyak. Lalu jumawa si nelayan tadi, ini loh saya sholat, enggak sholat, tangkapan saya tetap banyak katanya itu. Nah, saya dengan kecerdasan, dengan persiapan macam-macam sudah. Dapat telepon dari istrinya itu, dari rumah. Din, misalnya Din namanya ya, atau dari bibinya lah. Din, rumah kamu kebakaran Din katanya itu kan. Nah, itu. Rumahmu terbakar katanya. Misalnya Din namanya ya. Marah si Madura itu di tengah laut itu. Langsung Tuhan diprotes. Tuhan, ini kan urusan saya, tidak sholat kan saya kan, bukan orang rumah saya itu. Kenapa persoalan di laut kok bawa-bawa ke darat katanya. Nah itu dia. Ini humornya para ilmuwan, beberapa mungkin sulit tertawa ya.
Jadi kok urusan di laut dibawa-bawa ke darat katanya. Nah, oke. Bulan mengelilingi bumi, bumi mengelilingi matahari sebagai pusat tata surya, atau tata surya itu solar system. Tata surya mengelilingi pusat galaksi Bima Sakti atau Milky Way, yakni Sagittarius. Jadi walhasil nanti galaksi Bima Sakti mengitari pusat galaksi yang lebih besar lagi, dan terus begitu. Nafsu kita juga begitu, nafsu wa masawah, nafsu juga mengitari juga. Entah mengitari apa. Nah, makanya di sini kata Imam Mawardi ya, wasyamsi wadduha itu sumpah demi matahari dan duha ya, itu ada terbitnya, terhamparnya, inbisat, isyrok dan lain-lain. Saya langsung ke nafsu saja karena ini tafsir tematik. Fin nafsi qaulani. Yang pertama, nafas ini maknanya diri, self. Das self bahasa Jerman, le moi bahasa Prancis ya. Self, diri. Yang dimaksud diri adalah Adam. Yang kedua ini waman sawwaha. Siapa yang menyempurnakan penciptaan Adam? Ya Allah sendiri, subhanahu tabaraka wa ta'ala. Ini pendapat Imam Hasan. Yang kedua adalah kullu nafas, setiap diri. Setiap, jadi demi jiwa. Perhatikan tadi ya, Allah bersumpah demi matahari, bulan, bumi, langit. Ini Allah bersumpah demi makrokosmos. Lalu Allah bersumpah demi mikrokosmos, diri. Jagat kecil. Bulan, matahari, bumi berputar ya, mengelilingi pusatnya. Nafsu kita juga begitu, diri kita begitu. Kita berputar-putar terus ini. Nah, oke. Sawaha itu maknanya adalah sawwa bainahum fisyihah. Allah sempurnakan kesehatan. Kemudian ini pendapat Imam Jurayj ya. Kemudian pendapat Imam Mujahid, Allah sempurnakan korpus tubuhnya, anatomi fisiknya, fisiologinya, dan penciptaannya, dan khuluqoha, dan akhlaknya. Nah, kemudian fa'alhamaha fujuraha, Allah ilhamkan fujur dan takwa. Ini dalam tafsir Al-Mawardi disebutkan a'lamaha, Allah mengajarkan. Demi jiwa dan penyempurnaannya, berarti diri kan tidak auto-perfektif. Saya sebutkan dalam buku Tersesat di Jalan yang Benar ya, ini buku terbit tahun 2006. Ketika saya masih kecil ya waktu itu, karena saya lahir tahun 2004, jadi saya masih 2 tahun itu waktu itu. Menurut saya, oke, jadi buku terbit 2006 sebelum saya melanjutkan studi ya ke Australia. Buku terbit 2006, Tersesat Jalan yang Benar. Oke. Kemudian begini. Demi jiwa, diri, nafsu, dan penyempurnaannya. Berarti jiwa, diri, karena nafas ini maknanya sesuatu yang berharga. Nafas berharga, diri berharga. Nafas dalam arti jiwa berharga. Nafsu juga berharga. Berharga enggak nafsu itu menurut Anda? Orang banyak mengutuk hawa nafsunya kan. Loh, kalau enggak ada nafsu, enggak ada jembatan. Enggak ada jembatan, enggak ada rumah, pelabuhan, pasar. Mohon maaf, kalian semua ada di dunia karena bapak ibu nafsu dulu. Enggak, betul enggak? Masa bapak enggak nafsu? Ibu enggak nafsu? Enggak terjadi apa-apa, betul Him ya? Jawab Him. Makanya itu dia. Nah, nanti yang enggak ngerti tanya ke Rohim ini. Yang tadi memprotes Tuhan ya karena menjadi nelayan. Ada lagi cerita lain Him soal orang Madura itu memang cerdas. Itu ada buku judulnya Kelakar Madura buat Gus Dur, itu terbit tahun 1999 ya, 1999. Gitu saya baca itu ketika saya masih di pondok ya, ketika saya aliyah itu. Oke. Tuh. Kok kontradiktif ya? Tadi saya bilang lahir 2004. Ya sudah enggak apa-apa. Jadi di situ ada cerita lagi begini. Ada orang Madura naik pesawat terbang, itu kan orang yang lugu ya kan. Datang langsung duduk di depan. Depan itu kelas bisnis kalau Anda pernah naik pesawat terbang ya. Datang ke kelas bisnis. Pernah ya Bagas ya? Pernah ya? Oh ya sudah. Rahim pernah Him. Dokar minimal Him enggak apa-apa ya. Oke. Jadi penerbangan terjauh saya itu 13 jam, tapi tidak langsung ya. Kalau dengan transitnya hampir 20-an jam dari Jakarta ke Frankfurt ya, ke Jerman, tapi transit di beberapa bandara. Di Suwarnabhumi, Thailand, terus di mana? Doha ya, Qatar yang kemarin Piala Dunia itu. Oke. Kemudian si Madura langsung duduk di depan, ya kan? Waduh. Tidak lama kemudian penumpang aslinya datang, tidak sesuai karcis itu, tidak sesuai tiketnya itu loh.
Jadi duduk depan ke kelas bisnis itu, yang kursinya lebih lebar, sandarannya apa, ada sandaran tangan apa, kursi malas lah lebih kurang begitu. Sudah, setelah itu datang penumpang aslinya, Pak ini tempat duduk saya Pak, katanya. Lu kamu gimana mu kamu? Nah di mana? Ya di mana-mana maksudnya. Di mana-mana saya Pak numpak, karena saya numpak itu kalau datang duluan ya di depan. Ya biasa naik bis kan aja itu. Terus nggak bisa kan ditangani, dipanggil pramugari sudah. Ini bukti kecerdasan orang Madura ini. Jangan salah paham ya Him. Pak Habibie itu lo kalah sama orang Madura. Setelah ini saya ceritakan sedikit. Kemudian begini, banyak kiai saya, guru-guru saya orang Madura Him. Mbah Holil ya, meskipun aslinya dari Cirebon ya Mbah Holil ya. Sewana Holil Mangkalan itu. Orang tuanya dari Cirebon. Oke. Kemudian dipanggil pramugari, sudah panggil pramugari kan. Pak, mohon maaf Pak, ini tempat duduk Anda di belakang Pak, bukan ini katanya. Ini kelas bisnis katanya. Tambah marah orang Madura tadi. Kamu siapa katanya? Nah, saya barusan ribut loh ya sama penumpang ini katanya. Kemudian kamu siapa? Saya pramugari Pak katanya. Pramugari itu apa? Ya yang membantu melayani penerbang. Pelayan saja ngatur penumpang sana katanya itu. Akhirnya penerbangan itu delay, tertunda. Lapor kopilot itu pembantu pilot. Nggak bisa. Akhirnya pilot kan sudah tua kan. Sudah pengalaman puluhan tahun. Lalu pilot bilang gini, Bapak mau kemana? Permisi Pak, mau kemana? Saya mau ke Jakarta katanya. Kalau Jakarta di belakang semua Pak, yang depan ini ke Makassar. Mari Pak, saya bawakan tasnya katanya gitu. Karena berpengalaman pilot kan. Loh Bapak ini siapa? Saya pilot Pak, saya supirnya Pak. Loh kalau supir saya percaya katanya itu. Gitu loh, supirnya saja sopan kok ke penumpang katanya itu. Pramugari pelayan enggak sopan. Mari Pak, saya bawakan kata supirnya itu. Dan masuk akal enggak? Kapal itu kepalanya ke Makassar, buntutnya ke Jakarta. Masuk akal enggak itu? Tapi karena supir yang ngomong dia percaya. Nah, itu dia. Tapi berdasarkan buku tadi ada lagi begini. Jadi satu ketika Pak Habibie itu ketika terjadi peresmian Waduk Nipah tahun 94 di Sampang itu, nanti ada kerusuhan di sana ya. Biasalah zaman Orde Baru itu. Jadi begini, jadi naik tiang bendera itu tinggi sekali, mungkin 24 meter atau apa. Ditanyakan oleh Pak Habibie itu, ini kok tinggi sekali tiang bendera, berapa tingginya? Lalu anak kecil naik itu, anak masih SD atau SMP naik langsung 2 meteran kayak bangunan di sini, naik 2 meteran. Sampaikan ke Pak Habibie, 24 meter Pak. Terus kata Pak Habibie, enggak, saya cuma iseng saja nanya tadi. Sebenarnya kalau mau diukur pakai meteran kan bisa dirobohkan, kata Pak Habibie. Enggak, saya cuma ingin tahu saja tadi itu. Terus kata si Madura yang SMP itu gimana? Loh Pak, Bapak kan nanya tingginya, ya harus berdiri Pak tiang itu. Kalau roboh itu panjangnya namanya. Nah ini, anak SMP saja mengalahkan Pak Habibie kan ya. Nah itu hebat sekali Him. Jangan sedih kamu Him, orang Madura Him. Santai saja. Baik, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan fujur. Fujur ini jalan yang buruk dan takwa jalan yang baik. Takwa ini nomor 1 penjelasannya 3 ya. Salah satu takwilat asy-syaqa, as-sa'adah di pendapat Imam Mujahid. Kemudian al-khair. Jadi takwa, fujur dan takwa adalah syaqa, sa'adah. Kemudian syar dan khair. Yang ketiga taat dan maksiat. Allah ilhamkan semua. Sedih bahagia pendapat Imam Mujahid, kemudian pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu adalah syar dan khair, negatif dan positif, taat dan maksiat pendapat Imam Ad-Dhahhak. Ada lagi sebenarnya wayahtamilu dan berkemungkinan pendapat yang keempat rabi'an, yakni ar-rahbah war-raghbah. Jadi tarhib wa targhib adalah anjuran dan larangan, motivasional. Li'annahuma da'iyal fujur wa taqwa, karena keduanya itu bisa mendorong terjadinya fujur dan takwa. Oke. Baik, saya ingin mengutip sedikit lagi begini. Ini komitmen ya, kalau kita mau berubah, akhir tahun ini apa sih perubahan kita? Mula-mula kita bikin komitmen itu dengan iltizam. Itu pentingnya komitmen itu dengan siapa? Mula-mula berkomitmenlah dengan diri sendiri. Jadi kenapa 2002 ini terasa kurang bersahabat? Terutama bagi rohim misalnya, atau sejenis rohim. Dulu ada him sejenis sampean namanya Margono di sini, tapi sudah pulang. Atau rohim DKK lah. Apa yang cocok? Jadi misalnya begini. Beberapa di antara kita menganggap hidup ini kurang bersahabat, betul ya? Pak, saya kok ini hidup kurang bersahabat dengan saya. Pekerjaan, jodoh, harapan, sekolah dan lain-lain.
Jadi sekarang, mulai sekarang nalarnya diganti, jangan-jangan Anda memang bukan sahabat yang baik bagi kehidupan itu kan ya. Him, ilmiah ini Him, tapi sudah enggak apa-apa. Kok enggak cocok dengan semua orang? Maka yang cocok itu apa Him? Adalah Taman Kamboja, kuburan mananya itu. Nah, itu kan banyak pohon Kamboja. Lu kalau sudah enggak cocok dengan semua jenis manusia, berantem begini-begini, maka dengan orang mati saja, jadi enggak berantem di sana. Sibuk masing-masing ya kan. Nah, makanya begini, ada cerita lucu ya. Kalau Abu Nawas itu matinya begini, supaya Anda ketawa-ketawa di akhir tahun. Abu Nawas itu berpesan begini, nak kalau saya mati, berpesan ke anaknya, carikan saya kain kafan katanya, yang sudah busuk, sudah bau, sudah lapuk. Kuburkan saya di kuburan tua, kuburan yang sudah lama-lama itu. Ternyata betul dikuburkan, dan malaikat itu loh, kok ini sudah kuburan lama ini, mayatnya sudah mayat lama. Padahal siaran orang mati tadi pagi, ya. Versi Pak Pin kan begitu. Gitu. Lalu, mana tadi ada siaran orang mati, kok enggak ada katanya, ternyata di kuburan tua. Itu salah satu wali ya, kasih Tuhan. Versi lain Nasruddin Khoja begini, berpesan ke anaknya, kalau saya mati, kuburkan saya dengan di kuburan anak-anak katanya. Karena supaya saya happy bersama anak-anak itu, gembira ya main-main. Dan malaikat enggak akan nanya kan, ngapain malaikat nanya ke anak-anak? Jadi kalau Mungkar Nakir nanya untuk interogasi apa ya, marrobuka apa, diajak main-main. Apa yang sekarang yang populer? Main tek-tek itu, tek-tek. Apa? Main katu-katu. Latu-latu, ya. Saya kira katul-katul ya. Katul kan makanan itu. Cedek bari katul itu. Oke. Him, apa mainan di Madura itu, Him? Tek-tek ya. Betul, Him? Yang mainan tek-tek bisa tangannya bengkak itu loh. Kan banyak anak-anak kampung di sini. Nah, itu dia. Latu-latu ya. Ada, itu pasti sudah ada di YouTube itu, di tutorial mahir latu-latu ya. Nah, sudah ada itu. Jadi Rohim main di belakang ya, ternyata bengkak semua tangan itu ya. Hanya tangan sembunyi di belakang, 1 menit kemudian udah bengkak semua itu. Nah itu dia, kalau main sama anak-anak nanti diajak main itu, main apa namanya, dakon ya. Beberapa mainan saya sudah lupa ya, karena saya tidak mengikuti itu. Nah itu diminta dimakamkan di anak-anak. Oke. Kemudian mari kita membuka tafsir yang lain supaya lebih keren ini ya. Tafsirnya Imam Ar-Razi itu begini. Bismillahirrahmanirrahim. Nafsu ma sawaha. Kemudian in hamalnan nafsa 'alal jasad, ini dalam tafsir Mafatihul Ghaib ya Imam Ar-Razi wafat 606. Fataswiyatuha ta'dilu a'dha'iha 'ala ma yashhadu bihi ilmu tasyrih. Ilmu tasyrih ini ilmu bedah. Ya bedah lah sekarang. Ada spesialis apa terserah itu, pokoknya ada pembedahan itu. Wa in hamalnaha 'alal quwwah al-mudabbirah fataswiyatuha i'ta'uha al-quwwah al-katsirah kal quwwati sami'ati wal basirati wal mukhayyilati wal mufakkirati wal mazkurah. Ala ma yashhadu bihi ilmun nafas fa in qila lima nukiratin nafas qulna fihi bijhani. Ada 2 pendapat. Jadi begini, nafsu ini, jiwa ini kendali bagi tubuh, bukan penumpang. Silakan Anda pakai 2 pendapat itu. Kalau jiwa ini penumpang di tubuh, ya terserah tubuh mau bawa kemana. Saya kan penumpang di mobil ini, terserah supir. Tapi ada pendekatan lain, ini kata Imam Ar-Razi, tidak. Ternyata nafsu ini saiznya, kemudinya, pegang kendali. Nah, maka nafsu ini yang menggerakkan kemana-mana. Ada 2 pendapat. Nafsan khoson min bainin nufus wahya nafsul qudusiyah an-nabawi. Ini nafsu yang kudus, yang sakral, yang nabawi, yang profetik. Kemudian sama dengan insan, yakni insan kamil, semua mengikuti itu. Wal anbiya kanu katsirin fala budda ayyakuna hunaka wahidun yakunu huwa rais. Jadi nafsu ini raisnya, pemimpinnya. Jadi yang dimaksud wa nafsi wa masawaha tentu nafsu Muhammadiyah. Pak, kok bukan nafsu NU? Ya sudah, nafsu Muhammad saja saya ganti itu. Karena Nur Muhammad itu bahasa Ibnu Arabi, hakikat Muhammadiyah bahasa Imam Al-Ghazali. Orang protes, kok enggak ada Nur NU atau hakikat NU katanya. Kok ada hanya hakikat Muhammadiyah saja? Ya enggak tahu, memang bahasanya begitu. Ini bukan ormas, bukan. Oke. Wa nafsin isyaratun ila tilkan nafas allati hiya ra'isatun li'alamil murakkabat riyasatan bizzat. An-nafsu adalah isyarah. Ya, isyarat ya bagi bahwa nafsu ini adalah pemimpin. Bagi
bagi susunan konfigurasi alam raya ini. Jadi di alam ini ada jiwa universalnya, ada nafsunya itu. Nah ini sebenarnya pandangan di filosofi itu dikemukakan oleh Arthur Schopenhauer ya. Meskipun beliau terinspirasi dari ajaran Buddhisme ya. Tetapi begini, walikulli naw'in nafsun, pada setiap sesuatu ada jiwanya, ada dirinya, makhsusatun yang spesifik, mutamayyizatun lagi istimewa, ansa iriha dari seluruh itu, bil faslil muqawwili lima hiyati wal khawasil lazimati lidzalikal fasl. Dan ia terpisah, ia spesifik, ia otentik ya. Kemudian faminan ladzi yuhitu aqluhu bil qalil min khawasi nafsil baqi wal bu'udi fadlan anita waghuli fi bihari israrillahi subhanahu wa ta'ala. Jadi kenapa Allah yang ini bersumpah atas nama nafsu? Karena nafsu ini pemimpinnya, roisnya, kendalinya, yang otentik. Sekarang pertanyaan saya, nama kita otentik enggak? Rohim itu bukan nama Indonesia, Him. Iya kan? Bagas mungkin mirip-mirip lah ya nama Indonesia itu. Nama kita enggak otentik. Suku kita mungkin tidak otentik, campur-campur kita itu. Campuran apa, kemudian mixing lah itu. Kemudian sekolah kita, cara berpikir kita, berkebudayaan kita, enggak ada yang otentik. Tapi yang paling otentik adalah diri, jiwa, nafsu, itu dia. Maka Allah bersumpah demi itu. Maka teman-teman sekalian begini, sebagai resolusi akhir tahun untuk menghadapi 2023, mari kita memperbaiki diri terutama. Jiwa. Dan memperbaiki diri ini adalah mengganti, mereset diri yang lama, tanda kutip, diganti dengan diri yang baru. Dalam hal ini, habituation, habituasi, kebiasaan-kebiasaan baru. Oh 2022 enggak senang baca Quran, mulai senang baca Quran sekarang. Enggak senang ngaji, mulai banyak porsi baca buku, bergaul apa dengan ulama, senang ngaji dan lain-lain untuk memperbaiki kehidupan kita 2020. Kenapa? Karena tadi dalam teori chaos ya. Ini kan nafsu ini yang paling inti, substance, essence, quiddity. Bahkan kalau ini rusak, rusak semua hidup kita. Makanya begini, salah satu maqasidus syariah adalah hifdzun nafas, ya kan? Menjaga jiwa. Yang mana menjaga jiwa ini erat kaitannya dengan menjaga akal. Akal ya. Wa nafsi wa ma sawwa. Nah, wawunya itu apakah atof? Kalau atof berhubungan dengan sebelumnya atau sumpah juga? Nah, itu dia. Mari kita coba buka. Ada pertanyaan kah? Oke, kalau ada pertanyaan kita teruskan sedikit. Coba di Nazmud Duror Al-Biqai ya. Kemudian dalam menafsir wa masawaha, ini Imam Al-Biqai Nazmud Duror Fitanasub Ayat Waswar 885 beliau meninggal, dikatakan begini, wa nafsin ay ayyu nafsin jama'a fiha subhanahu al-alam bi asrihi. Ini jiwa yang ada di alam. Anda percaya nggak segala sesuatu punya jiwa? Iya. Pesantren ini sebagai gedung atau sekolah sebagai gedung, benda mati atau benda hidup. Tapi dia punya soul. Yang bisa menangkap soulnya pondok ya santri. Ini saya arsitek. Kemudian ini bangunan, saya membuat bangunan. Seolah-olah gedung ini punya jiwa, yang menangkap jiwanya ya para arsitek. Lukisan itu benda mati, tapi punya soul enggak itu, punya jiwa enggak itu. Bahkan siapa yang bisa menangkap dia? Orang yang memahami itu, entah pelukisnya atau apa ya, dan seterusnya. Bahkan bagi pemotor ya, yang senang motor itu lebih cantik, lebih indah dari siapapun saja di dunia ini ya kan. Sama dengan orang menjiwai. Menurut Anda puisi itu benda mati enggak? Bagi kita benda mati, ya kan? Kan orang Arab senang mubalawah tadi itu. Apa lebaynya banyak sekali. Tapi bagi orang yang senang itu benda hidup. Contoh, ini ada lukisan, misalnya lukisan tentang Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Ini hanya lukisan saja, tapi bagi yang mengerti menyampaikan pesan, ajarannya, keteladanannya, perjuangannya, kiprahnya untuk kemerdekaan, banyak sekali itu. Hanya dengan foto saja, makanya ada kadang di rumah ada kaligrafi, ya kan, di sini ada Asmaul Husna itu yang betul, Asmaul Husna atau ayat kursi, tengahnya kan lafaz Allah itu. Dulu saya beli itu 250. Kemudian kata penjualnya itu,
Kalau 2 Pak, 200, 400 katanya. Jadi dapat potongan 100.000 lah, itu diskon itu. Potongan harga. Enggak, satu aja. Enggak pantas dilihat Pak, karena di ayat kursi ini ada lafaz Allah itu. Di satunya ada lafaz Muhammad katanya itu. Nah, enggak apa-apa Pak. Itu kan trik dagang saja sebenarnya. Kalau ada Allah, ada Muhammad kan trik dagang itu. Meskipun memang demikian, warfa'na laka dzikrok, ya Nabi itu memang Allah angkat namanya, sebutannya dan lain-lain. Tapi enggak Pak, satu aja, lafaz Allah saja. Enggak pantas dia ditempel di rumah, enggak pantas itu. Enggak apa-apa Pak, biar Allah sendirian aja, enggak apa-apa. Dari dulu Allah juga sendirian kok. Nah, itu dia. Karena itu triknya marketing, apa namanya? S3 marketing apa? Kapitalis, tapi mungkin karena jualan kaligrafi ya kapitalis religius lah sudah. Nah, itu dia. Kemudian kita bisa melacak begini. Yang paling inti problem kita adalah diri, ya kan? Maka diri ini ditempa bagaimana? Wa nafsi wa ma sawwaha. Nah, tasawuf itu selain ada di Islam, di agama kita ada 3 matra ya. Pertama Islam, iman, dan ihsan. Islam adalah spektrumnya, ranahnya adalah syariat. Disiplin ilmunya fikih. Ya usul fiqh, qawaidul fiqhiyah, macam-macam lah ya. Apa thariqatul istinbat, istidlal, dilalatul alfaz ala ma'aniha, macam-macam sudah itu fikih. Jadi syariat Islam ada 3 matra, ada 3 pilar, ada 3 rukun. Nomor 1 Islam. Ini disebut terpisah-pisah ya, infirad, kemudian Islam. Spektrumnya intinya adalah syariat, disiplin ilmunya adalah fikih. Mempelajarinya, menerapkannya tujuannya memperbaiki aspek lahiriah. Itu dia. Lislahi dzawahir. Apa itu? Dengan Islam ini kita ngerti toharoh, suci, bersih badan kita. Kemudian tempat kita bersih, apa dan seterusnya. Kemudian sholat itu diterima, sah dan lain-lain. Itu lislahi dzawahir. Tapi ada matra yang kedua, itu kan matra ilmu. Yang kedua matra iman. Spektrumnya adalah akidah, disiplin ilmunya tauhid, teologi, muqaranatul madzahib, muqaranatul adyan, perbandingan agama dan lain-lain. Sudah. Tujuannya li islahil bawatin, memperbaiki aspek batiniah. Nah, ini dia. Jadi tidak cukup begini, kenapa tidak langsung ilmu saja seperti di surat Al-Hajj ayat 54. Bismillahirrahmanirrahim, wa liya'lamal ladzina utul ilma anal haqqu mir rabbik fayu'minu bihi fatukhbita lahu qulubuhum wa innallaha lahadzil ladzina amanu ila siratal mustaqim. Kenapa tidak langsung ilmu saja? Kan kalau mau benar ilmu, nomor 1 ilmu dulu. Quran didekati dengan ilmu, jangan iman tok itu. Itu kan contoh dalam kasus itu adalah Quran. Pak, saya ingin paham Quran, ya ilmu, jangan iman saja. Saya beriman Quran dari Allah, mana ilmunya? Tidak ada knowledge-nya. Nah, sudah. Jadi kalau mau benar ilmu dulu. Oh, saya sakit keluarga, ya ke dokter. Jangan ke dukun ya kan. Nah, boleh sih ke dukun pijat ya. Nah, dukun pijat, dukun beranak ya boleh saja. Tapi bukan dukun yang lain-lain lah. Apalagi dukun cabul, itu versi yang lain. Oke. Rumah saya rusak, ya datang ke tukang, ke arsitek, ke ahli bangunan. Jam tangan Anda rusak, ya datang ke tukang servis jam. Jangan ke pandai besi ya. Nanti jamnya jadi pisau ya, atau dikiloin nanti. Nah, itu dia. Nah, itu harus sesuai ilmunya, disiplin-disiplinnya, arahan-arahannya, pakrornya, tema-temanya, dan seterusnya. Oke. Kemudian, banyakkah orang yang berilmu tapi melakukan penyalahgunaan wewenang, penyalahgunaan ilmu? Ada. Ini ilustrasi paling gampang. Orang kalau bodoh itu nyolong sandal, kalau pinter pabriknya sandal. Nah, itu dia. Itu ilustrasi sederhana. Kalau bodoh itu cara nyari uangnya dengan ngerampok bank 100 juta, 200 juta. Kalau pinter enggak usah. Tanda tangan saja, nanti EKTP, rumah sertifikat ganda, pembebasan lahan. Begitu saja itu. Mudah sekali. Bank Senturi, kan ada Senturi dulu ya, dan lain-lain. Nah, itu dia. Berarti ilmu bahaya. Harus fayu'minu bih, dikuatkan dengan iman, karena iman ini kemudinya, penerangnya. Dan iman itu di nafsu. Dan iman dan nafsu itu ada di hati, bukan di kepala. Dan itu berperang itu. Manakala iman mengalahkan nafsu, dia baik. Manakala nafsu mengalahkan iman, dia jahat. Terus begitu. Seperti di beberapa tafsir yang sudah saya singgung tadi. Dan ini sampai lupa ya mau menyinggung surat Mu'minun ini karena sudah keterbatasan waktu. Oke, enggak apa-apa. Kemudian begini. Banyakkah orang membunuh, ngebom, berperang atas nama agama? Atas nama iman? Banyak ya.
Kan ada la ikraha fiddin, jangan ada teror atas nama agama kan. Bil matilut kolam bisa malah yang ada ya, populer seperti itu. Oke. Banyak orang membunuh, ngebom, perang, teror seperti kemarin di Polsek Bandung itu atas nama agama. Berarti ilmu dan iman belum cukup. Harus fatuh bitalahu qulubuhum, hatinya murni, hatinya bersih, rohaninya bersih jernih. Wa innallaha ladzina amanu ila siratal mustaqim. Berarti ilmu dan iman tidak cukup. Ada lagi ihsan, ada tasawuf, ada akhlak, ada buah output dari ilmu dan iman, ada implementasi dari ilmu dan iman. Dan ini namanya komitmen. Nah, ini spiritualitas namanya. Bukan hanya li islahidz dzawahir wal bawatin, tapi li islahidz dhamair sarair wad dhamair. Bukan hanya memperbaiki aspek lahiriah batiniah saja, tapi yang jauh lebih dalam itu dari itu dan dibuktikan dengan pekerti. Nah, itu dia, orang kalau pikirannya, pola pikirnya jernih, kemudian hatinya bersih, damai, tentram, maka perilakunya juga demikian. Nah, itu dia. Maka jauh lebih penting, pertanyaan siapa? Carl Gustav Jung ya, ini santrinya Freud, tapi kelak durhaka. Jadi begini, katanya Freud ini kan membuka, dulu psikologi itu bagian dari filsafat. Lalu memisahkan diri dari filsafat. Ini salah sendiri ngaji filosof ya. Psikologi bagian dari filsafat. Filsafat memisahkan diri. Psikologi memisahkan diri dari filsafat. Jangan durhaka lah. Sains sama abad 19 ini psikologi. Sudah mulai memisahkan diri. Tetapi kajian tentang jiwa ini sudah lama sekali. Jauh sebelum di filsafat barat, di filsafat timur udah banyak tentang psihe, tentang jiwa, tentang nafas tadi itu. Oke, atau nafas. Sudah. Kemudian orang yang dianggap melakukan revolusi besar dalam dunia psikologi adalah Sigmund Freud. Pandangannya tentang psikoanalisa. Tentang das Ich dan das Über-Ich. Das Ich itu begini. Saya sudah kaya, saya direktur rumah sakit, saya direktur bank, saya komisaris perusahaan harta saya banyak, istri saya cantik, anak saya banyak, dan sekolah semua. Apalagi yang kurang? Saya umroh tiap minggu, liburan ke Eropa tiap hari misalnya kan, jangan nanggung-nanggung berandai-andai itu. Kalau saya kemudian kalau pas iseng hari libur saya ternak bekicot di planet Jupiter misalnya, kemudian saya bertani semangka di planet Neptunus misalnya, kemudian kalau saya mau buang ingus itu saya harus ke luar galaksi misalnya. Nah itu saya enggak nanggung-nanggung ya. Gitu, masa mainnya di kampung tok ya kan. Sesekali main kemana lah yang agak jauh. Beda kampung juga maknanya. Oke. Jadi karena kata Rohim, ku titipkan hatiku di sebuah kampung ya katanya. Maknanya dia tidak lewat di situ karena punya utang di warung tertentu. Oke. Kemudian Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dia orang sekaya itu ternyata masih punya penyakit. Dia ingin tenang, hatinya tidak tenang. Dia rumahnya 100. Banyak ya. Di setiap rumah ada 10 kamar. Berarti berapa itu? Rohim pasti lama mikir, 1000 kamar. Lalu punggungnya geger itu ya. Bahasa Madura tengahim. Gegernya cuma berapa punggungnya? Mas 1 kan? Dia 1000 kamar hanya ditempati 1 saja. Kemudian datang tiba masanya, anak buahnya tidak hormat, istrinya marah-marah, bahkan nauzubillah selingkuh, anaknya terlibat narkoba. Saya sudah di kampus saya dihormati, di pabrik, di perusahaan, tapi kok di rumah saya tidak dapatkan itu ya. Nah, mulailah dia merasa split personality, kekacauan personal. Dia mulai mengalami impersonalism. Saya kok tidak diorangkan ya. Nah itu dia. Saya kaya loh, saya terhormat, saya punya ilmu, saya guru besar. Kok saya tidak diorangkan? Kok saya tidak dimanusiakan? Nah itu dia. Itu namanya das Über-Ich. Oke, sudah. Nanti muridnya, saya tidak mau bahas itu sebenarnya, tapi supaya teman-teman nyambung. Muridnya bernama Carl Gustav Jung. Wah ini murtad ini. Saling berbalas surat, berkirim surat zaman dulu ya. Kalau sekarang saling WA atau apalah. Rame komen di Twitter apa di Facebooknya. Kalau zaman sekarang enggak. Zaman sekarang begitu, kalau zaman dulu enggak. Saling berkoresponden. Kirim surat apa, dibantah dan lain-lain. Nah nanti apa yang dilakukan Carl Gustav Jung ini dianggap sebagai revolusi kedua dalam psikologi. Dalam bukunya yang sangat terkenal, ini terjemahnya sudah banyak, Modern Man in Search of Soul, manusia modern dalam pencarian jiwanya. Nah ini bukunya, Modern Man
in search of soul. Manusia modern dalam pencarian jiwanya. Kan ada HP saya ini ada tulisannya kalau dinyalakan in search of incredible, pencarian keajaiban katanya itu. Ya ada ya. Saya tidak sebut merek itu. Ini berarti ini HP ini ini HP gratisan karena dikasih orang. Oke, sudah. Kemudian kata Jung ini nanti membuka praktek di Vienna, di Wina, Austria. Beliau membagi pasiennya dalam 2 kelompok. Yakni half age, paruh baya ke bawah, half age. Paruh baya ke bawah artinya 35 ke bawah, usia 0 sampai 35, dan half age ke atas, paruh baya ke atas. Nah, katanya Jung itu menarik begini. Kalau paruh baya ke bawah, umur 0 sampai umur 35, problemnya apa? Sandang, pangan, papan. Tidak punya kerja, kemudian pendidikan. Ini problem saya tidak bisa sekolah, Pak. Problem kamu apa? Tidak bisa makan. Kemudian saya, Pak, bisa, Pak, problem saya bukan tidak bisa makan, tapi setelah itu tidak bisa minum katanya. Misalnya loh ya, siapa tahu habis makan tidak bisa minum. Kemudian problem saya lagi apa? Setelah makan saya tidak bisa rokokan, Pak. Itu problem juga, anggaplah demikian. Oke, sudah, itu problem itu. Tapi sandang pangan papan saja pekerjaan. Dan itu gampang diobati. Tapi kalau half age ke atas, 35 ke atas, itu problemnya sudah ketenangan, kedamaian. Kemudian kesepian, ditinggal keluarga, ingin dihormati apa dan lain-lain. Dan kekosongan spiritual. Makanya begini, katanya Jung kan, Carl Gustav Jung tulisannya, Carl Gustav Jung ini membuka praktik di Vienna, di Wina. Kata beliau begini dalam buku Modern Man in Search of Soul. Kebanyakan pasien saya, the majority of my patient, sorry ya saya pakai bahasa Madura, are consistently not religion believers, but they lose their faith, their spirituality. Kebanyakan pasien saya ini bukan orang yang tidak beragama, tapi mereka kehilangan soul, kehilangan roh dari agamanya. Itu dia. Maka tugas saya tidak ngobati, saya kembalikan imannya, saya kembalikan kepercayaannya ke agama. Kalau masih 35 ke bawah, saya bisa obati katanya. Sama dengan begini, ada orang datang ke dokter. Dok, saya tidak bisa kentut. Misalnya orang Madura aim lagi ya. Jangan diem. Orang Jawa sekarang. Aku tidak bisa kentut, dok, katanya. Saya tidak bisa kentut. Kemudian saya tidak bisa kentut. Kemudian saya tidak bisa mendengar kentut saya. Jadi aneh. Dulu saya bisa mendengar kentut saya tidak bisa kentut ya. Kemudian tidak bisa mendengar kentut saya. Kemudian kentut saya tidak beraroma. Datang ke dokter, kasih obat ya. Diminum ini 3 kali 1, 3 kali sehari ya. Nanti 3 hari lagi datang ke sini atau seminggu lagi kalau obatnya habis. Datang. Gimana, Bu, katanya. Ditanya oleh dokter. Alhamdulillah sudah bisa kentut, Dok. Tapi suaranya pelan katanya itu. Oke, kasih obat lagi. Seminggu lagi datang ke sini ya. Gimana sekarang, Bu? Sudah kentut, Dok, katanya. Dan suaranya keras. Cuma kentutnya enggak bau katanya. Oke, kasih obat lagi. Seminggu lagi datang ke sini ya. Setelah resep 3 kali 1. Setelah 3 minggu atau beberapa minggu kemudian ditanya, gimana, Bu? Sudah keras kentut. Saya sudah kentut, Dok. Alhamdulillah, ini sudah matur nuwun ya. Kentutnya keras dan bau. Walhasil kentutnya berkualitas lah itu. Nah, sudah itu. Apa kata dokter? Bu, sebenarnya Anda ini kentut dari dulu. Dan kentut dan bau dan keras dan nyaring suaranya itu. Terus yang obat yang dokter kasih ke saya itu apa? Itu obat budek itu. Anda tidak bisa mendengar. Jadi problemnya bukan di kentut, dia tidak bisa mendengar. Setelah diperiksa itu bukan kentut. Jadi dokter, oh orang ini agak tuli itu ya. Nah, dikasih obat itu. Lalu penciumannya kurang baik, lalu dikasih obat itu. Jadi problemnya sebenarnya bukan di kentut ya. Jadi memang dia kurang mendengar dengan baik. Nyaris tunarungu lah. Mungkin dibersihkan dengan korek-korek apa, lalu keluar sampah-sampah apa dan banyak sampah plastik di telinganya mungkin. Nah, ada semut mungkin bersarang di situ apa dan lain-lain. Oke, itu dia. Nah, maka penyakit orang modern ini dulu katanya Erich Fromm, salah satu tokoh dalam mazhab Frankfurt adalah dulu kita perbudakan, ancaman manusia adalah perbudakan. Kalau zaman dulu, zaman sekarang manusia itu menjadi robot. Jadi zaman sekarang manusia menjadi mesin, itu penyakit kita sekarang. Maka di jagat maya yang sedemikian menggelegak ini masihkah ada peluang untuk menjadi manusia? Caranya dengan cara mengaji, mengambil jarak, jangan medsos terus.
mana ya, tulisan. Waduh. Nah, ini misalnya tulisan ini, saya tutup saja ini. Ada tulisan begini. Ini kenapa bisa dibaca? Karena ada spasinya. Nanti kalau tidak saya tutup, saya takut dianggap nyebut merek ya. Ini kenapa bisa dibaca? Karena ada spasi, betul ya? Jadi hidup ini bermakna kalau kita mengambil jarak. Ambil jarak dari kehidupan. Jangan duniawi saja, sesekali ya sholat. Jangan urusan dunia saja, sesekali yang urus anak, anaknya diperhatikan kalau punya anak ya kan. Kemudian brewoknya kumisnya diperhatikan him. Jangan 3 tahun tidak pernah dikepras misalnya. Sampai panjang lebih mulut ya. Kalau mau makan mie disingkap dulu begini lalu disuap ya. Nah itu dirapikan, dikepras bahasa Jawa ya, sorry ya. Itu dirapikan ya kemudian. Ya walhasil itu jarak ini memberi makna pada kehidupan. Maka Ramadan juga jarak kan. Supaya kita berjarak dari 12 bulan itu ada satu saja jeda itu. Demikian pula kepada Quran, demikian pula kita harus mengambil Tuhan itu terlalu dekat. Sampai tidak kelihatan. Kita butuh jarak bernama ilmu, bernama iman. Lalu Tuhan bisa dibaca. Oh iya ya, Allah maunya begini. Sebenarnya Allah mengasihi kita, tapi kadang pintunya melalui cobaan, ujian apa dan lain-lain. Nah, maka tazkiyatun nafas, purification of soul, ini layak menjadi komitmen kita menjalani, menutup tahun 2022 dan memasuki 2023 dengan purification of soul, penyucian jiwa. Kita mengganti, merevitalisasi diri kita yang lama, yang malas, yang tidak senang ngaji, tidak respect ke orang tua, mertua, saudara, tapi kemudian kita install ulang menjadi diri yang baru. Diri yang senang ngaji, diri yang terbuka kepada kritik, kepada pengetahuan, diri yang tidak baperan, tidak gampang termakan hoax, disinformasi berita, tidak gampang mengalami ejakulasi informasi. Itu dia. Nah, diri yang seperti ini yang tangguh, ini untuk kita menghadapi tahun 2023. Semoga semua dicahayai oleh Al-Quran, dapat barokahnya Quran, semua mufassirin, ahli tafsir yang kita baca, dan yang tidak kalah penting bertambah kecintaan kita kepada ilmu. Ini bismillah, kita memasuki 2023 ini dengan tazkiyatun nufus, penyucian jiwa, dengan penjernihan hati, dan kita menapaki 2023 dengan sangat optimistik. Untuk Anda yang punya masa lalu suram, jangan sedih. Him, tidak usah lihat saya, Him. Untuk Anda yang punya masa lalu yang suram, tidak usah sedih. Seburuk apapun masa lalu kita, masa depan tetap suci dan penuh harapan, betul ya? Jadi the past is nothing. Masa lalu itu tidak ada. While the future is listening. Masa depan itu menyimak, mendengar kita. Apa yang mau kita bisikkan ke masa depan? Sukses. Nah, itu yang nanti yang terpancar ya. Karena begini, pikiran membentuk perilaku, membentuk kebiasaan, kebiasaan membentuk karakter, dan karakter membentuk seluruh korpus hidup kita, perjalanan hidup kita. Ini bismillah, kita mulai dari diri sendiri, bin nafas, sesuai sabda Nabi, ibda bin nafsik. Kita mulai yang kedua, kita mulai bil asghar, dari yang kecil-kecil, yang remeh-temeh saja. Disiplin mandi, bersih-bersih, kemudian tidak terlambat datang ke sekolah, ngaji apa dan lain-lain. Lalu yang tidak kalah penting, perubahan itu ibda bil an. Kita mulai sekarang. Saya ulangi, dimulai dari bin nafas, ibda bin nafas, dari diri sendiri. Yang kedua ibda bil asghar, mulai dari yang kecil-kecil, yang sepele, yang remeh-temeh, disiplin, tepat waktu dan lain-lain. Yang ketiga adalah ibda bil an, kita mulai sekarang. Kalau bisa maka kita menyambut 2023 ini dengan resolusi yang baik, dengan dengan pribadi yang baru, diri yang baru. Saya kira demikian. Mari kita sudahi dengan pembacaan doa. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.